Kalau nggak Berasa ini biar ya. surprise dikit nih. Berasa ini. Halo, Halo. 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 Kok tawa? Siapa ini? Kenalan dulu ya. Kenalan dulu, oke. Oh. Dari bajunya sih motul. Oke, gue dari Motul nih, dari distributor Motul, Oke. ya. Terus apa lagi nih? Ini bawa apa ini? Oh, gua apa? Oke. Jadi ini ada oli, ya, Oke. lubrikan, Ini oli Ya. mobil. oli mobil. Hmm. Oli mobilnya ini spesifiknya TRD ya, Toyota Racing Development. Jadi kita kerjasama sama Toyota Jepang. Hmm. Nah, ini oli memang diformulasiin buat khususnya kendaraan Toyota dan memang ada fungsi racingnya di situ. Jadi Oke. dia lebih tahan panas ya. Oke. 100% sintetik. Oke. Iya, kalau untuk yang jenis TRD sendiri itu memang kita hanya 540, ada bensin dan untuk diesel juga. Oke. Ya, nah ini kebetulan ini yang bensin. Tapi kalau untuk oli motulnya sendiri yang 100% sintetik, kita punya semua komplit dari 020, 530, 540, 1040 sampai 2050 juga kita ada. 25, 20, 60? 2060 ada juga. Yang 300V itu yang Betul. Le Mans. Nah, jadi kalau ngomongin oli motul nih sebenarnya kita ada 4 tingkatan Hmm. ya. Mulai dari yang paling rendah itu kita bilangnya pakai base oilnya mineral. Oke. Ya, kemudian ada yang teknosintesis. Teknosintesis itu mungkin kalau di luaran di bahasa umumnya itu semi sintetik. Oke. Ya, kemudian ada yang 100% sintetik. Hmm. Nah, itu 100% sintetik ini TRD, ada high tech. Nah, yang paling tingginya lagi kita pakai ester. Itu Oke. 300V. Iya. Ya, 300V komplit. 020, 530, 1040 sampai 2060. Berarti kalau yang paling ini harganya juga yang tadi disebutin dari paling awal paling murah sampai paling mahal Betul sekali. gitu ya. Oke. Motul nggak cuma oli mesin. Exactly. Jadi Jadi di mobil gua pakai kemarin baru pakai motul dot 5.1 dot Ya. 5.1 buat 5.1. remnya. Ya. Nah terus diracunin lagi sama bos lu. Katanya gua harus pakai kurang. Jadi- Gua harus pakai RBF Oke. katanya. oke. Ya kan? Jadi RBF itu malah turun 4. Betul. Tapi keuntungannya apa? Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin varian motul itu sebenarnya kita bukan cuman oli mesin doang. Panasan lu ya? Lumayan nih hatinya kayak mati. Jadi kalau kita ngomong oli motul itu sebenarnya bukan hanya engine oil. Hmm. Jadi kita punya juga oli transmisi ya, ini salah satunya yang DCT ya. Jadi kita Ya. ada ATF, ada DCTF, ada multi ATF kita komplit. Hmm. Ya, kemudian kita punya juga ancillariesnya itu ya tadi brake fluid ya. Hmm. Kita punya yang tadi balik lagi ada kelasnya. Kelas yang normal itu yang sintetik itu si 5.1, kemudian ada dot 3 dan dot 4. Hmm. Yang paling tingginya tentunya RBF. Bedanya apa sih? Kalau RBF tentunya titik didinya jauh lebih tinggi dibanding 5.1. Jadi walaupun RBF titik didinya lebih tinggi, tapi kenapa kategorinya dot 4? Kenapa kategorinya dot 4? Karena dari yang sudah kita pelajari ya untuk kendaraan-kendaraan racing itu ternyata memang yang dibutuhkan itu sebenarnya titik didihnya. Oke. Karena kalau kendaraan ya kalau yang demen ngebut ya, family man kan demen ngebut nih. Oh Nah iya. itu kalau misalnya itu kan brake disc itu kan itu panas sekali kan. Iya. Kalau misalnya sering ngebut kemudian sering ngerem, nah itu akan naik. Nah itu yang terserang pertama itu pasti cairannya, Iya. cairan remnya. Iya. Nah itu kalau dia titik didihnya rendah, begitu dia panas itu pasti ngelos remnya. Iya. Jadi Udah kayak spons gitu ya. Betul. Jadi kemarin gua merasa dengan udah pakai ini Innovanya di depan, dengan pakai 6 pot aja, 6 pot AP Racing gitu, beda sama Avanza. Kalau Avanza mungkin mobil ringan ya, tapi ini masih gloyor gitu. Jadi akhirnya kemarin gue ganti master remnya sama ganti fluidnya. Iya. Nah, ganti ke RBF dot 4. Iya. Lebih oke sih. Kayak misalnya
Biasanya kalau pakai dot 5 kemarin harus 10 kali ngerem berturut-turut dari 200 baru ngelos gitu. Nah, kalau sekarang bisa lebih. Iya. Ya lebih pakem. Jadi emang terbukti ya. Betul. Jadi kalau dari produk Motul mau cari ultimate braking performance RBF pasti. ya. Harganya juga lebih mahal. Pasti RBF 600. Oke. Gitu ya, lebih mahal relatif lah ya, karena kan kita ngomong safety juga. Kalau kita mau ngebut speed dapat, tapi kan tentunya dengan pengereman yang baik itu pasti jadi safety gitu. Iya. Lu sendiri pakai nggak? Pakai dong. Innovanya kenceng nggak ya? 5.1. Oh, 5.1. Oke. Pakai mobil apa? Nyetir mobil apa lu? Innova diesel. Innova diesel Reborn. Udah remap? Udah dari map, udah Nggak di remap. sini tapi. Remap, ganti downpipe standar lah. Oh, standar. Masih standar lah. Oke. Belum kayak family man lah. Oh, Pengen sih. Oh, pengen. Jangan lah. Nah, tadi udah ngomong ya, jadi ada transmisi, engine oil, nah ada ancillaries. Ancillaries juga komplit. Kita tadi ada salah satunya itu brake fluid. Kita sampai ada juga coolant. Coolant ya. Coolant, betul. Gue tahu nih, coolant gue pernah dikasih juga. Nah, Mokul. betul Mokul. Jadi Oke. kalau balik lagi, kalau mau performa mesin bagus, tentunya kan pendinginan mesinnya juga mesti bagus. Oke. Nah, itu bisa diklaim itu bisa menurunkan 5 sampai 10 derajat. Iya, tapi botolnya kecil ya. Betul. Itu Berarti dia- konsentrat. Iya, campuran berarti. Betul, betul. Satu botol itu untuk berapa liter? Atau untuk satu kalau- mobil gitu. Kalau nggak salah itu rasionya 1:10 atau 1:20 deh. Oke, satu botol buat 10 liter Betul, gitu. Oke, betul. ya udah cukup lah satu mobil Harusnya cukup untuk satu Oke. satu kendaraan ya. ya. Ya, kemarin kalau di Innova gue pakai Mokul, tapi kalau misalnya di Avanza gue masih pakai engine ice. Nah, Sama engine ice saingan gimana? tuh. Wah, itu boleh di tag nanti. Oh, boleh Dilihat aja TDS-nya ya. Oke. Titik pendinginannya. Iya. Nanti kan ketahuan kan. Iya, kalau pakai engine ice emang berasa sih. Jadi kayak ya bukan berasa karena harganya mahal ya. Itu yuk sebotol kecil 400.000 men. Ya, tapi emang kayaknya emang turun karena kan gue lengkap ya, data-data gue lengkap. Jadi gue bisa lihat yang biasanya 86 derajat sekarang 81 derajat dalam keadaan dikeber gitu. Yang mahal dia kayak ada bahan Ada bahan namanya kalau nggak salah antifreeze ya. Iya, antifreeze-nya itu apa ya? Iya, Glycerin kayaknya. Oke. Cuma Yang kayak memang jelly, yang kayak betul, cuma memang bahayanya kan kalau dipakai di kendaraan racing resmi itu kenapa banyak kan nggak dianjurkan, karena kalau pas kena tabrakan atau bocor itu licin sekali. licin Licin buka sekali. aspal ya. Betul, itu licin sekali. Tapi kalau buat hari, ya emang kalau balap cuma boleh pakai air men. Iya, biasanya gitu. Kalau yang pakai ada kandungan licin-licinnya itu emang nggak boleh. Licin-licin nggak boleh ya. Eh, Untuk kendaraan PCMO LNRP itu ya. Jadi komplit Oke. dari engine, kemudian transmission, kemudian ada gardan juga ya. Oh, Garden ada juga. Gardan ada juga, full Oke. synthetic juga namanya HDX ya, 8090. Kemudian Terus ada kayak yang bisa ngalahin selevel sama Redline Shockproof gitu mungkin? Maksud gua tuh Shockproof itu yang kayak Redline yang oli Garden itu loh. Jadi kayak belum ada. kekentalannya 70-140 tapi behave kayak 90-250 Ya, gitu. enggak, kita belum ada. Belum ada. Belum ada yang masuk Indonesia ya. Oke. Belum ada yang masuk Indonesia. Mungkin nanti kalau memang peminatnya banyak, kita yakin kok kalau di luar itu produk oli Motul itu produk range-nya jauh lebih Iya, banyak. Bisa dilihat di website juga Bisa ya. dilihat di Ada website khusus Indonesianya? Ada Oh, ada. motul.co.id ya. Oke, udah berapa lama Motul di Indonesia? Motul di Indonesia, kalau kita ngomong secara resminya, beneran ada Motul Indonesianya itu 2018 awal apa 2017 deh. Oh, oke. Sisanya Baru sebelum berarti. itu baru import, tapi ya, sebelum itu bukan Motul Indonesia tapi ada importir, kemudian ada perwakilan Motul, orang Motulnya aja. Oke. Tapi kalau office-nya, nah itu Perkasa Teknologi Indoluk, nah itu 2017 atau 2018 saya lupa deh. Oke. Di mana kantornya? Menara Palma, Oh, oke. Menara Iya. Palma. Oke, balik lagi bersama Koko Cuan. Oke, samping. Koko Cuan dan Koko Motul di sini. Gimana? Kita akan meracuni Koko Motul. Biar modif kayak family man. Gimana Koko Motul? AC dingin? Dingin. Well, Dingin ini. Karena habis Berarti digeber ini, panas soalnya. berarti ini tidak mengurangi fungsi ya? Mana habis geber panas? Enggak
Enggak, badan yang panas makanya. Badannya panas. Oh, badannya. Tegang. Nyalain extra fan di bawah dong. Tegang. Jadi ini udah ganti mounting mesin, mounting transmisi, semuanya udah mati. Oh. Makanya kita bisa merasakan semua getaran di dalam Respon mesin. throttle-nya juga lebih enak. Lebih direct. Berapa horsepower? 600 ya? Nggak nyampe lah. Hampir. On wheel? Kopel lebih. Enggak on wheel lah. Siap. Wah, luar biasa ini. Jauh lebih enak habis ganti mounting. Gila. Kaget juga Lebih gua. enak. Iya loh. Hah? Lebih enak? Lebih enak habis ganti mounting lebih enak. Oke, thank you Koko Cuan. Powernya ini. langsung tersalurkan ya. Betul. Lebih nggak ada loss. Jadi apakah recommended untuk ganti mounting? Recommended banget. Cuman agak-agak geteran nih dikit nih kalau di RPM bawah ya. Ini buat apa, Bos? Itu Kalau buat nggak kelihatan di situ. bukan. Itu Apa ntar ini? di masa depan kita akan membuat konten yang melibatkan footwork. Oh. Jadi itu Ini makanya ini gue tempel udah pembusuk. disiapkan. Oh, Iya. oke, Jadi ntar oke, kelihatan Oke. Kaki lu. kaki kita pada saat ngegas gimana, ya kan? Oke. Jadi dikasih kaki dua-duanya dipakai. Iya dong. Satu di gas, satu di rem. Kita Hah? pakai. Bisa begitu? Bisa. Kita rem ke kiri. Ya, left foot braking. Oh. Kokomotul. Oke. Oke. Kalau Rasa ini biar ya. surprise dikit ya. Rasa ini. Gue belum pernah disetirin, jadi gue juga surprise. Biasanya nyetir soalnya. Sadis. Sadis ini ya. Napasnya panjang sekali. Oke, balik lagi bersama Kokomotul. Jadi di sini kita nggak boleh jualan doang. Dari tadi kan cuman produknya Motul. Oke. Sekarang kita harus memberikan ilmu kepada netizen. Oke. Iya. Oke. Jadi kayak misalnya pentingnya pakai oli sintetik. Oke. Berapa lama harus ganti oli? Misalnya yang di rekomendasi di botol sama yang aktualnya kan suka berbeda. Tuh. Gimana tuh kalau dengar dari orang expert oli langsung? Oke, bukan expert lah ya, sharing aja ya. Oke, sharing. Oke, jadi kalau dari pengalaman gitu, dari ilmu yang didapat, kalau buat ganti oli itu sebenarnya berbedanya itu antara mineral dan sintetik itu, kalau oli mineral itu dia partikel olinya itu besarannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang besar banget, ada yang sedang, ada yang kecil. Oke. Nah, kalau untuk yang fully sintetik itu karena dia sudah lewat proses laboratorium, jadi dia sudah ukuran besaran molekul olinya itu udah sama. Jadi sewaktu dia bergesekan itu, kalau yang masih mineral itu kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah, begitu dia bergesekan itu yang kena yang besar dulu. Oke. Baru nanti begitu dia pecah baru yang kecil gitu kan. Mineral ini berarti bahan yang alami lah ya. Betul. Dari Jadi base oil kita ngomongnya. Dari perut bumi. Betul, base oilnya Base masih oil, oke. base oilnya itu masih grup B1 kalau kita bilang. Oke. Nah, nanti kalau dia udah mengalami proses hydrocracking nanti naik ke grup base 2 dan grup base 3 gitu ya. Nah, kalau dia sudah fully sintetik atau sudah sintetik itu besaran molekul olinya itu sudah besaran molekulnya itu sudah sama. Oke. Jadi begitu dia bergesekan molekul olinya tuh semuanya menahan, makanya dia bisa lebih tahan lama. Oke. Nah, biasanya kalau kita hanya melihat ke base oil yang dipakai saja, biasanya kalau mineral itu 5.000 km ya, itu sudah harus ganti biasanya. Harus ganti. Nah, Mau kalau- yang spek berapa aja? Biasanya gitu, kalau hanya melihat base oilnya saja ya. Oke. Karena kan kalau kita ngomong lubrikan itu ada base oil dan ada aditifnya. Iya. Nah, tentunya aditif itu menunjang si base oilnya. Oke. Nah, kalau untuk yang oli full sintetik atau grup base 3 ke atas, itu biasanya ganti olinya bisa 10.000 ke atas. Oke. Gitu. Karena ada aditifnya itu dan molekulnya yang Betul, karena sama base semua. oilnya sendiri dia sudah besarannya sama, jadi dia lebih susah pecah. Oke. Gitu.
Walaupun di Indonesia yang sering macet atau gimana Betul. juga 10.000 nggak apa-apa. Betul, biasanya gini, sebenarnya kalau seperti kita ya di Jakarta tentunya yang banyak macetnya, sebenarnya kalau di luar negeri itu sudah banyak menggunakan engine hour. Oke. Ya, engine hour itu kalau mobilnya berhenti, macet, tapi kan putaran mesin masih jalan. Iya. Nah, itu engine hour-nya masih jalan, tapi kilometer tidak jalan. Iya. Nah, tapi kalau di Indonesia itu sudah diperhitungkan. Biasanya itu sudah ada lifetime itu ditambahkan sekitar 30-40%. Jadi, Oke. let's say kalau kita bilang ganti oli 10.000 kilo, itu sebenarnya kapasitas olinya itu kemampuannya mungkin sudah di atas 15.000. Oke. Jadi, kalaupun dia kena macet, engine hour-nya tetap jalan, tapi kilometernya nggak jalan, nah dia masih oke untuk 10.000. Berarti buat customer bisa ngelihat dari panduannya itu ya udah nggak apa-apa ya, karena Betul. ternyata dari pabrik udah dikasih spare. Spare. Oke. Betul. Jadi sebenarnya udah spare. Biasanya kalau dari sisi lubrikan kita patokan awalnya itu, tapi tentunya balik lagi kembali ke produsen mobil masing-masing. Biasanya kalau kita mengacunya ke manual booknya, Oke. gitu. Jadi kalau di manual booknya harus pemakaian olinya SAE berapa, api servisnya apa, ganti olinya berapa kilometer, ya kita ikuti sesuai dengan manual booknya. Tapi kalau misalnya kendaraan-kendaraan yang tidak ada manual booknya atau kita mau ngeliat secara general ya, patokannya biasanya begitu. Kalau mineral itu biasa 5.000-an, kalau untuk full sintetik biasa 10.000-an. Jadi pakai oli mineral sebenarnya masih oke. Masih oke juga. Masih oke, jadi Nggak ada murah, masalah. tapi Betul. harus ganti lebih sering. Betul sekali. Gitu ya. Makanya kalau pengalaman kita anak-anak Innovers ya, biasanya mereka pakai mesran, tapi tiap 2.000 ganti, Yes. gitu kan. Atau misalnya mau pakai Fastron ya tiap 5.000 ganti. Yes. Ya tetap pakai Pertamina, murah meriah, tapi gantinya lebih sering, gitu ya. Kalau saya nggak nyebut merek ya. Oh iya. Kita nggak nyebut merek. Promotul soalnya. Ya, kita cuma sharing aja, sharing pengalaman. sharing. ya. Betul. Karena mungkin gini, basicnya sebenarnya kalau oli itu apa sih? Jadi fungsi atau peran oli itu di kendaraan kan sebenarnya kita bagi sebenarnya yang paling besar tuh dua. Jadi yang pertama itu kan dia mengurangi gesekan, ya mengurangi gesekan. Jadi antara partikel parts-parts di dalam mesin, misalnya kayak sehernya sama dinding gitu kan. Nah itu kan dia bergesekan. Nah itu dia mengurangi gesekan. Itu fungsi utamanya, gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua dia itu mensirkulasikan sisa-sisa pengotor pembakaran atau gram-gram kecil. Ya jadi nanti disirkulasiin, diputer, nanti ke filter di oli. Nah itu sebenarnya fungsi yang paling utamanya itu dua itu, gitu ya. Oke. Di luar fungsi-fungsi yang lain. Nah, kenapa harus ganti? Ya tadi balik lagi, kalau misalnya dia olinya itu sudah pecah gitu ya, atau dia sudah kapasitasnya tidak bisa menahan sisa-sisa pembakaran itu, nah itu harus diganti. Oke. Kalau misalnya mobil standar kan pasti ada aturannya harus pakai SAE berapa. Betul. Tapi kita hanya melakukan modif ringan seperti di remap misalnya. Reborn lu lah, tadinya 150 HP, sekarang 200 HP. Ya. Apa olinya perlu dinaikin speknya atau perlu dirubah? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau modifikasinya hanya modifikasi ringan atau di bawah stage 1 lah ya, kita ngomongnya, itu sebenarnya fungsi oli di situ tidak terlalu signifikan, gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, dia tidak ekstrim, dalam artian proses gesekannya itu tidak bertambah 3 kali lipat atau 4 kali lipat, kan enggak gitu. Nah kecuali lain ya, kalau misalnya kalau modifnya sudah ekstrim, pistonnya diganti, kemudian blok mesinnya diganti, ya tentunya itu disesuaikan dengan kapasitasnya sendiri gitu. Apalagi kalau kita ngomong memang di bawah daily-nya itu penggunaannya itu untuk racing. Karena kalau di racing kan sudah pasti RPM biasanya ya pasti tinggi gitu kan. Udah gitu sering naik turun. Gitu. Sedangkan kalau kita di pemakaian daily itu kan kita biasanya RPM-nya naiknya lebih konstan. Gitu, naik konstan, turunnya juga konstan. Jadi tidak spike gitu loh sampai rotasinya terlalu tinggi gitu. Ya mungkin kalau saran saya, kalau memang hanya modifikasi standar, modifikasi biasa, tidak perlu ekstrim sampai mengganti olinya. Gitu ya, dalam artian
fully sintetik 100% sintetik sudah lebih dari cukup. Oke. Gitu, tidak perlu sampai group base ester. Iya. Gitu. Terus ada ini kan ya, oli itu punya temperatur khusus supaya mereka bekerja dengan baik gitu ya. Betul. Kalau misalnya kayak misalnya mobil gua gitu dipasangin ATF cooler sampai 2 gitu. Ya. Terus misalnya jadi yang pengen gua tanya itu apakah itu hasilnya malah maksimal atau malah kurang maksimal karena oli temperaturnya malah dingin. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat kinerja oli itu ada banyak ya. Jadi itu berhubungan dengan kekentalannya. Jadi biasanya kan kalau dia makin panas, dia akan makin encer. Nah itu ada ada aditifnya. Aditifnya itu untuk merubah kekentalan. Oke. Jadi kalau kita ngomong optimalnya di berapa, nah itu balik lagi harus melihat sebenarnya manual book masing-masing pabrikan. Karena Oke. setiap desain mesin, desain engine itu pasti yang lebih tahu pabrikannya. Oke. Gitu ya. Jadi makanya tadi seperti saya ngomong, balik lagi mengacunya ke manual booknya. Kenapa? Karena setiap peran oli ini sebenarnya, jadi setiap pabrikan itu menciptakan atau mendevelop mesin baru pasti akan dipanggil vendor olinya. Oke. Jadi sebenarnya oli itu melengkapi atau memenuhi kebutuhan permintaan si developer engine. Oke. Sebenarnya itu. Iya, jadi olinya yang ngikut ya. Betul. Jadi Bukan sebenarnya mesinnya yang ngikut oli. exactly. Jadi olinya itu mengikuti gitu. Nah, Oke. seperti kalau kita ngomong tadi ya contohnya salah satunya oli Motul TRD. Kenapa di situ dicantumin ada TRD-nya? Karena memang dari awalnya oli itu didevelop untuk disesuaikan kebutuhannya untuk oli mesin Toyota Racing gitu. Jadi memang ada kebutuhan racingnya di situ. Jadi lebih Oke. tahan panas, sudah pasti anti gesekannya lebih tinggi gitu. Oke. Nggak ada. Cepat. Tadi sana Norsi di mana ya? Torsinya? Nggak ada. Oke sih. Gue sampai lupa mau nanya apa lagi tadi. Katanya susah pertanyaannya. Ya, ini soalnya udah disiapin baju. Jadi dapat baju sama masker harus menyumbangkan ilmu. Oke. Ilmu yang berguna untuk netizen. Ya kan? Satu lagi, orang beranggapan oli yang lebih tebel sayanya itu lebih bagus. Oh, Itu gimana? oke. Kayak misalnya, gue modif kayak gini, berarti harus gue mau naikin lah yang tadinya 30 jadi belakangnya 40 atau 50 bahkan 60. Itu Oke. gimana? Mitos atau bener? Oke, jadi kalau dari pengetahuan saya selama ini sebenarnya itu mitos. Oke. Jadi balik lagi sebenarnya saya bilang tadi saya ngomong, jadi sebenarnya oli itu basicnya harus sesuai dengan kebutuhan si mesin Oke. atau engine. Mungkin Ya. gini, saya analogikan seperti gini. Mungkin kalau teman-teman netizen tahu, kalau zaman dulu misalnya Kijang Grand gitu kan. Kijang Grand dengan sekarang misalnya mesin yang Ryzen baru, Toyota Ryzen 1000 turbo. Kalau dulu 1500. Itu pasti kalau mesin-mesin yang sekarang itu sudah jauh lebih presisi teknologinya. Gitu. Jadi gap clearance-nya pun lebih kecil. Gitu. Jadi kalau oli yang dipakai di mobil Kijang Grand yang notabene pasti gap clearance-nya lebih besar. Berarti dia butuh oli yang lebih tebel. Biar kenapa? Kalau dia lebih tipis, otomatis lebih ikut terbakarnya lebih banyak. Sedangkan kalau kalau mesin-mesin dengan teknologi yang baru itu sudah lebih presisi, sudah lebih kecil gap clearance-nya, tentunya membutuhkan oli yang lebih tipis. Nah, oli tipis dengan kinerja yang harus sama kinerja kekuatan melumasinya seperti yang tebal. Oke. Makanya biasanya oli-oli dengan SAE yang lebih kecil, lebih tipis, lebih mahal. Kenapa? Karena dia harus lebih tipis, tapi dia harus sekuat seperti oli yang SAE tinggi atau lebih tebel gitu kita ngomongnya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ke temperatur gitu ya? nggak ada Mau masalah. tipis, mau tebel itu semuanya balik Betul. lagi ke aplikasi dari mesin tersebut, dari clearance-nya. Betul. Jadi sebenarnya mengacu balik lagi ke teknologi engine-nya Iya. sebenarnya. Jadi bukan berarti pakai lebih tebel terus pasti aman. Betul. Jadi Oke. kenapa? Oke, let's say saya ngomong misalnya seperti mesin-mesin yang baru-baru ini kan sudah pakai turbo. Mesinnya cc-nya kecil tapi dia pakai turbo gitu. Jadi Iya. horsepower-nya dapat lebih tinggi. Iya. Nah, itu kan gap clearance-nya kecil. Iya. Kalau dia diberikan oli yang tebel
ya, dia nggak bakal bisa dia nggak akan masuk melumasi pinggir-pinggir antara piston dan dinding pistonnya. Oke. Orang dia tebel gitu kan, Iya. nggak akan bisa masuk. Nah, itu salah satunya gitu, salah satu gambaran lah, analogi sederhananya ya. Jadi Oke. tetap balik lagi, kalau mau menggunakan SAE yang notabene tebel atau tipis ya, jadi SAE tebel atau tipis itu kan biasanya angkanya kalau makin tinggi SAE-nya itu dia makin tebel ya. Iya. Sedangkan kalau makin kecil itu makin tipis. Nah, itu tetap balik lagi ke manual book-nya atau rekomendasi pabrikan engine-nya. Oke, gitu. siap. Oke, udah jelas. Jelas ya? Iya. Berarti kalau gitu nggak jadi minta yang Le Mans yang 60 dong. Kita 50 aja. Oke, ada lain lagi yang mau di-share yang penting mungkin tentang oli? Mungkin itu aja. Jadi mungkin nambahin tadi yang terakhir. Jadi kalau kita ngomongin SAE, kalau mau yang lebih bagus pakai SAE-nya tetap ya. Jadi misalnya biasanya pakai 1040 yang mineral. Nah, kalau mau coba yang lebih bagus pakai 1040 fully sintetik, atau mau lebih ekstrim lagi bagus ya pakai yang ester grup Oke. B5. Tapi sayangnya Tapi tetap. tangannya tetap. Oke. Gitu. Kalau soal aditif, Oke. aditif kayak Ceratec, Oke. Liqui Moly Oke. atau Sado, Oke. Berarti nah ini saya nggak nyebutin merek. iya. Tapi kalau dari sepengetahuan kita di produsen oli gitu ya, sebenarnya kalau kita ngomong oli itu 70 sampai 80% itu base oil. Nah, kemudian 30% sampai 20% gitu ya, atau 10% itu aditif. Oke. Jadi sebenarnya di dalam satu kemasan oli itu sudah ada aditifnya. Oke. Nah, kalau kita dari produsen oli pasti akan ngomong buat apa nambahin aditif lagi, kalau sebenarnya memang oli ini sudah diformulasikan sebagai satu kesatuan Oke. gitu. Itu Tapi kalau mau maksudnya ditambah ya. boleh. Tapi kalau mau ditambah balik lagi ke pengguna ya, atau Oke. user ya. Iya. Spesifiknya apa? Karena kalau kita ngomongin aditif itu banyak sekali. Iya. Jadi kalau kita ngomongin aditif lubrikan itu ada yang anti foaming, ada yang nambah pelicinan, ada yang banyak lah gitu. Nah, Iya. itu tergantung gunanya apa sih sebenarnya. Kalau kita ngomong seluruh aditif ini sudah ada di dalam satu kemasan oli. Oke. Tapi balik lagi, formulasi masing-masing produsen kan berbeda-beda jumlahnya. Iya. Oke, siap. Makasih udah jelas. Berarti ini sama teorinya kayak bensin ya. Kayak pada saat Pertamina mau naikin Pertamax Plus ke Pertamax Turbo, itu kan sebenarnya mereka pakai toluene. Betul. Iya kan. Nah, gue sering eksperimen dengan nambahin toluene ke 98. Yes. Jadi sebenarnya kandungan toluennya udah ada, cuman dibanyakin aja. Yes, Gitu. betul. Bisa Mirip. seperti itu. Oke, terima kasih Kokomotul. Dengan ini Anda mendapat Waduh. masker Family Man dan Wih. baju. Semoga muat. Wih, langsung dipakai nih. Pakai boleh. Tapi ya kalau didobelin oke, tapi harus dicuci dulu. Iya, harus dicuci dulu. Ini Ya. udah double kok. Oh, udah triple berarti. Oke, siap. Thank you, family man. Thank you. Thank you. Kalau pakai ban ini nggak bisa 0 ke 100 di bawah 5 detik. Karena dia pasti spin. Remnya juga enak banget ini mobil. Iya. Ya karena udah pakai motul RBF. Oke, sekarang gantian. Ini orang motul mau lihat mobil kita. Ini bosnya di sini. Bosnya enggak. Oh enggak. Ini sering nih, ini salah satu sesepuh ref lah. Tapi udah mulai pensiun. Pensiun udah tua. Udah tua, ya. Oke, siap. Jadi ready kapan aja buat racing ya? Yes, kapan aja, di mana aja, siapa Ketemu saja. siapa aja ya? Siapa aja. Semalam kita habis balapan sama Panamera 4S. Ya Panamera 4S lebih kenceng lah. Tapi lawan-lawan BMW masih suka nggak sih? Ya oke lah. Semalam ada BMW juga G30 dari map 330 HP. Dia lagi jalan 250 km per jam, ban depannya meledak men semalam. Gitu. Kita Tapi lihat. mobilnya nggak kenapa-napa, orangnya nggak kenapa-napa, cuma setirnya aja getar. Gitu. Jadi moralnya jangan ngebut-ngebut. Terus ngapain dibikin begini? Oh ini buat keluarga, Oke. buat jalan-jalan keluarga. Ya kan, jadi makanya mobilnya normal, kursinya ada semua. Ya nggak bro? Apa kursi ada semua? Ya. Cuma 2 kursi lo. Gila. Semua lah. kan? Pakai. Ini udah pakai RBF. Cuman ininya aja belum mokul. Thank you Motul Indonesia telah mensupport Robert dan Family Man.
Yang penting dipakai ya. Oh iya, pakai. Ini ntar ya kan kita lagi bikin seri vlog bengkel ya. Ntar pasti ditukar lah. Pada saat ditukar prosesnya juga kita bakal kasih lihat. Menurut Pak Agus itu yang jago Matic katanya pakai DCT oke. Ya ini dapat motul ya udah. Terima kasih dan pasti dipakai. Oh ya kan. Siap. Siapa sih yang nggak mau gratisan? Ketawa mulu lu. Gila. Terus kalau gue tanya kenapa orang harus pakai motul versus redline atau versus Amsoil? Waduh. Gimana nih? Oke, mungkin kalau boleh ngomong ya, jadi oli-oli racing di luaran pasti banyak ya, tapi yang udah terbukti kita udah 100 since 1803 ya. Oke. Ya, jadi kita udah 100 berapa tahun tuh? 160-an ya, 160-an tahun. Memang oli motul itu dari awalnya spesifik dirancang untuk kendaraan-kendaraan racing ya. Nah, kemudian basicnya kalau kita ngomong oli-oli yang lain, kalau Moto sudah jelas terbukti kita sponsoring main sponsor MotoGP. Oke. Dan olinya memang beneran dipakai di kendaraannya. Kalau memang mau membeli untuk retail ya, jadi untuk membeli 1 galon atau 1 botol itu silakan beli ke retailer kami. Oke. Kalau mau jalur modern market itu kita ada di Shop and Drive. Kemudian ada juga di bengkel fast ya. Untuk di OEM ada Auto 2000, Asco, Ford dan sebagainya. Nah, kalau untuk bengkel umum rata-rata yang besar-besar pasti ada. Oke. Udah? Ada lagi? Udah, mungkin itu aja. Pesan buat netizen? Pesan buat netizen. Tolong dipakai motonya. Oke. Bebas loh, nggak usah harus motul aja, apa aja gitu. Tentang apa aja? Tentang Netizen ya, tentang apa hal-hal ya? umum. Oh, hal-hal umum ya. Stay Ya. safe and healthy aja. Oke, siap. Thank you. Thank you, bro. Woi, Kuku. Makan dulu gitu. Apa menu makan kita hari ini? Mala sama Taichan. Ini Taichannya Kuku. Buat Koko ini Robert badannya gede kan, soalnya mesti makan ayam. Thank you, Kuku. Sungguh perhatian. Santai. Nggak pengen ke WC lagi? Enggak, jangan. Oh, enggak. Oke.